Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohan. Iya, lebih baik berjumpa dengan babon galak daripada dengan orang bebal dengan segala kebodohannya. Jadi sial. Jadi sial double. Firman Tuhan hari ini temanya adalah harta rohani dalam bejana tanah liat. Saya minta satu orang untuk membacakan ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Berarti harta rohani ini berbicara tentang apa kira-kira? Ya, ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Apa itu? Yoro Allah itu sendiri, penyertaannya Allah itu sendiri. Nah, kalau harta jasmani itu kan biasanya didapat dari warisan. Kalau harta rohani dapatnya dari warisan juga enggak? Nah, hari ini kita akan selidiki. Kita sekarang akan buka Kejadian 6 ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, firman ini dikatakan sebelum dijatuhkan air bah. Dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Umurnya hanya akan 120 tahun saja. Tadinya pada zaman dahulu umur manusia itu panjang-panjang. Adam umurnya 930 tahun, Nuh 950 tahun. Kalau Bapak Ibu ditanya orang kenapa orang dahulu umurnya panjang-panjang sampai 1000 tahun. Bapak Ibu ngerti enggak alasannya apa? Sekarang kok umurnya pendek-pendek, enggak nyampe 100 tahun. Dulu hampir nyampe 1000 tahun. Kira-kira menurut Bapak Ibu alasannya apa kenapa orang dahulu umurnya panjang? Padahal ketika Adam jatuh ke dalam dosa, sampai Adam makan buah dari pohon yang dilarang, Tuhan berkata pastilah engkau akan mati. Tapi nyatanya orang mati umurnya 1000 tahun hampir. Kenapa masih Tuhan izinkan hidup hampir 1000 tahun? Alasannya hanya satu. Karena manusia pada zaman dahulu ibadahnya adalah memperbaiki gambar diri. Itu diizinkan Adam itu hidup sampai 930 tahun. Itu hanya untuk mendapatkan satu sosok manusia di generasi ke-7 yaitu Henok. Untuk diangkat menjadi imam di atas. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena yang menyebabkan orang bisa hidup itu adalah roh yang dari Allah. Lain dicabut penyertaannya Allah, rohnya Allah dicabut, maka itu sama saja HP hidup, chargernya dicabut. HP-nya masih hidup tapi baterainya terbatas usianya. Nah itu sama dengan manusia. Nah sebenarnya kalau kita tahu intinya orang hidup di dunia itu hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa sih? Untuk mengumpulkan harta rohani. Jadi manusia itu sebenarnya sudah divonis mati. Wes binasa dengan air bah. Tapi kenapa sampai sekarang masih diizinkan hidup? Kita buka lagi firman-Nya. Kejadian 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar,
sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya. Ini sebelum air bah dijatuhkan. Allah melihat keadaan manusia. Manusia itu digambarkan seperti pohon. Kalau misalkan ini gambar pohon, ini ada batang, terus di sini ada ranting. Ini sudah kemakan hama semua. Rusak benar keadaannya. Allah sudah melihat wis iki rusak kabeh. Tapi ada tapinya. Baca ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia. Anggaplah batang yang ini adalah Nuh. Ini enggak rusak, ini batang yang ini sehat. Maka ya wis lah. Yang ini dipangkas. Jadi yang dapat kasih karunia cuma batang ini. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya dibanding orang sejamannya, Nuh mending lah. Nah, Nuh akhirnya diizinkan hidup. Karena Nuh hidup, maka keturunannya pun beroleh kasih karunia. Nah, sekarang kita buka asal muasal bangsa-bangsa di seluruh dunia, yaitu dari keturunannya Nuh, punya 3 orang anak. Kalau kita gambarkan kalau pohon bercabang dari 3 cabang ini. Kita buka lagi firman-Nya. Kejadian 9 ayat yang ke-27. Kejadian 9 ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya, jadi ketika Allah memberikan Nuh itu kasih karunia untuk hidup di bumi, maka berkatnya juga diberikan kembali. Terus dari Nuh berkatnya itu diturunkan kepada anak-anaknya. Firman ini adalah perkataan Nuh kepada anaknya. Tadi dikatakan Yafet itu diberi berkat oleh Allah melalui bapaknya. Berkatnya apa? Bahwa Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Jadi ini akan jadi orang yang apa? Yang punya hikmat. Terus yang Sem, ayat 26, katanya terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Yang ini akan jadi orang yang senang ibadah. Rajin ibadah. Terus ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Terkutuklah Kanaan, loh kok enggak Ham? Ini kisahnya kan ketika Nuh itu mabuk terus tertidur, tapi Ham ini menceritakan ayahnya yang mabuk enggak pakai pakaian. Jadi ini senangnya gosip. Bapak Ibu hati-hati kalau sering ngumpul dengan kumpulan pencemooh. Karena apa? Orang yang seperti itu enggak dapat berkat, dapatnya apa? Kutuk. Terus lo harusnya kan yang terkutuk Ham. Kok yang terkutuk di situ? Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Terus Kanaan itu siapa? Baca Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ya. Berarti Kanaan adalah salah satu anaknya Ham. Kalau Bapak Ibu pengen lebih gampang, Kanaan ini yang tinggalnya dulu di mana? Sodom dan Gomora. Jadi akan ada satu garis yang terkutuk. Kenapa ini terkutuk? Karena ini mewarisi apa yang dilakukan oleh Ham. Nah ini bapaknya tidur telanjang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Maka apa yang terjadi kutuknya sampai di Kanaan, sampai kota Sodom dan Gomora? Orang laki-laki senang dengan laki-laki. Jadi ini enggak dapat berkat. Jadi Tuhan menurunkan berkat kepada ketiga cabang ini nenek moyang manusia. Ini sesuai dengan apa?
Iya, jadi sesuai dengan sebenarnya kehendak bebasnya dia modelnya apa. Kesanggupan, oh iki seneng ibadah, seneng muji Tuhan. Yo dikai berkatnya yang lebih itu yo. Akhirnya dia jadi orang yang takut akan Tuhan. Ini karena ini seneng kerja, maka dia lebih hikmatnya lebih banyak. Maka ini dikatakan berkatnya Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Nah ini kan yang pergi dari sana, yang kalau waktu itu wilayahnya kira-kira di kalau sekarang di Irak, Syria, itu yang tetap tinggal di sana ini yang ini. Ibaratnya iki sing oleh harta warisan paling banyak yang malah dari Ham. Cuman yang satu terkutuk ini yang Kanaan. Makanya dulu penguasa pertama, peradaban pertama dunia itu dikuasai oleh keturunan dari Ham yang dari jalur Kus, terus Raja Nimrod. Terus yang dari Fir'aun, itu keturunan dari Ham. Tapi yang paling terkutuk yang dikatakan kiranya Kanaan menjadi hamba bagi anak-anaknya Ham yang lain. Dan Kanaan akan menjadi hamba bagi Sem dan hamba bagi Yafet. Terus kalau sekarang, tinggal Bapak Ibu lihat kira-kira aku model sing dio. Karena sekarang kalau secara genetik orang sudah nggak bisa karena ini wis silangan. Cuman tetap model-modelnya tetap sama, nggak robah. Jadi dominannya yang mana? Aku koyone dominan sing hikmatnya banyak lho. Mesti takut akan Tuhan ini kurang. Aku koyone model sing ibadahnya rajin lho. Tapi mesti iki kebablasan dadi Farisi. Karena dari 3 model iki ora enek sing sempurna. Sing sempurna sing di menurut Bapak Ibu. Sing sempurna itu kalau ini mix sama ini. Makanya Tuhan ngambil dari Sem itu siapa? Abraham. Abraham dibawa menghadapi kesulitan, tapi kuat, ditindas tapi enggak ditinggalkan. Musa dididik dengan hikmat orang Mesir. Ya kan? Yusuf ya digawa nang Mesir. Karena nek takut akan Tuhan tok ora cukup. Ora iso mengenal Tuhan dengan benar nek orang hanya punya takut akan Tuhan. Akhirnya dia cuman ibadah, rajin ke gereja terus ngatain orang yang enggak ke gereja. Dia puasa terus ada warung buka, warungnya dibubarke. Akhirnya cuman akan jadi orang Farisi. Ini kalau takut akan Tuhan tapi ora duwe hikmat. Rajin ibadah tapi enggak ketemu Tuhan nih. Tuhan yang benar itu enggak ketemu. Maka untuk ketemu Tuhan yang benar, makanya berkatnya di situ dikatakan kiranya Yafet tinggal di kemah Sem. Artinya kue kudu gaul karo wong iki. Karena ini akan nular. Kita lihat contohnya sekarang. Kalau misalkan sekarang contohnya dari Sem, orang dari Sem, ini kan takut akan Tuhan. Gabung sama orang dari Ham yang Kanaan. Kita buka Kejadian 19 ayat 5. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Ya, ayat 7. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat." Ya, jadi ini kisah di Sodom dan Gomora. Ini gambaran ketika dari Lot itu kan dari sini, ponakane Abraham, maka kan dari Sem. Tinggal di Kanaan. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan wis divonis kota Sodom dan Gomora ini akan dihanguskan. Karena kelakuannya rusak kabeh. Tapi masih ada satu kesempatan. Dikirim 2 utusan, 2 orang laki-laki. Nek kira-kira orang Sodom itu masih punya belas kasihan, maka Tuhan enggak jadi menghanguskan. Tapi ternyata orang Sodom itu enggak punya belas kasihan. Malah mereka berkata, mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka di depan pintu, tetapi
pintu ditutupnya dari belakang dan ia berkata, saudara-saudara, janganlah kiranya engkau berbuat jahat. Ayat 8, kamu tahu bahwa aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti apa yang kamu pandang baik. Hanya janganlah kamu apa-apakan orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Nah, Lot ini kan kalau dikatakan orang yang takut akan Tuhan, iya. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Ketika datang banyak orang, maka apapun dilakukan demi hidupnya selamat. Akhirnya apa yang dikatakan Lot untuk melindunginya, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum dijamah laki-laki. Nah ini kan menandakan bahwa Lot itu kehidupannya tidak sama dengan orang di Sodom dan Gomora. Tapi ketika dia khawatir, terdesak, akhirnya 2 anak perempuan, ambillah anakku. Ya kan? Akhirnya kan ini nggak bisa menyelesaikan masalah. Padahal ini nggak usah seperti itu, tutup saja pintunya. 2 orang tadi itu membutakan seluruh orang yang datang ke rumahnya Lot. Tapi Lot terlebih dahulu khawatir. Akhirnya apa yang terjadi? Kita baca Kejadian 19 ayat 31 dan 32. Kejadian 19 ayat 31 dan 32. Kejadian 19 ayat 31 dan 32, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki negeri ini yang dapat menghampiri kita. Seperti kebiasaan seluruh bumi, marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ya, Lot wis dikei kasih karunia dikeluarkan dari Sodom dan Gomora sehingga ia enggak kebakar. Yang kebakar adalah istrinya karena eman-eman dengan harta bendanya, khawatir, akhirnya jadi tiang garam. Tapi Lot dan kedua putrinya selamat. Dia di kota Zoar. Tapi apa yang terjadi? Ya tetap baik. Tetap apa? Kata kakaknya kepada adiknya, nah ini anaknya Lot. Nek bapaknya khawatir, anaknya khawatir. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Seperti kebiasaan seluruh bumi, marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Akhirnya ini menyelesaikan masalah tapi tambah masalah. Gali lubang, tutup lubang. Itulah kalau orang itu cuma takut akan Tuhan tapi enggak punya hikmat. Akhirnya dia kebablasan salah. Menganggap segala sesuatu itu berkat. Nah ini kalau orang karakternya yang Sam. Sekarang kalau ini dimix sama ini. Berhikmat dimix dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadinya seperti apa? Kita buka Kejadian 41 ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ya, ini adalah Yusuf yang Tuhan izinkan dijual, terus menjadi tangan kanannya Potifar. Di situ dia belajar hikmat untuk mengelola. Terus di penjara pun dia diberi kuasa. Terus akhirnya orang yang takut akan Tuhan disertai dengan didikan, maka dia dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang berhikmat. Karena Firaun adalah raja, maka dia itu dididik menjadi orang berhikmat. Tapi hikmatnya itu enggak bisa, namanya hikmat manusia, itu terbatas. Jadi ketika dapat mimpi, Firaun itu enggak bisa ngerti artinya. Nah tapi ketemu sama Yusuf. Terus akhirnya ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi orang berhikmat itu selamat nek dia itu mau mendengar.
Nah untungnya Fir'aun pada zaman Yusuf ini memang pegawai penasehatnya banyak. Ini sama kayak Raja Daud. Jadi penilik-peniliknya untuk mengambil keputusan itu banyak. Maka dia tidak gampang ngambil keputusan. Karena biasanya kalau orang berhikmat itu, ini sama kalau orang dapat, karena dia pinter, kalau dapat soal ini pingin cepat selesai. Wes rampung selesai. Tapi padahal belum tentu benar. Nah maka dia akan cocok kalau ketemu orang model seperti ini. Dari sini takut akan Tuhan. Nah ini akan saling ngisi. Maka roh itu, harta rohani itu sebenarnya ditularkan. Bapak Ibu masih ingat kisahnya orang yang sakit pendarahan. Terus perempuan yang sakit pendarahan itu cuma ngomong, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Yesus berkata apa? Siapa yang menjamah jubahku? Ada tenaga yang otomatis keluar dari dirinya. Berarti kan ya perempuan yang sakit pendarahan itu terisi apa? Energi kan, terisi tenaga. Terisi roh Allah sehingga perempuan itu pulih. Lah itu sama. Bapak Ibu mau dapatkan harta rohani. Itu kalau orang tuanya punya banyak harta rohani, ya kewarisan harta rohani. Kalau enggak punya maka begini caranya. Harus cari orang yang harta rohaninya banyak. Sebaliknya dengan ini kan, kowe hikmatnya kurang, ya kowe kudu koncoan karo wong sing duwe hikmat. Nek enggak iso, angel. Nah, yang dihindari itu enggak boleh berteman dengan orang yang model Kanaan. Kenapa enggak boleh? Karena jadinya rusak. Ya sama seperti Lot tadi. Kita sekarang buka Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, ini kata orang yang punya hikmat, pengalaman. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ya coba Bapak Ibu kalau nggak percaya, Bapak Ibu punya saudara, terus saudaranya itu ibarat dunia, dia itu segalanya punya uang, punya harta. Terus Bapak Ibu orang nggak punya. Terus kira-kira orang itu mau bantu Bapak Ibu, nyekolahin Bapak Ibu enggak? Kebanyakan akan enggak mau. Ya mungkin dia membantu tapi membantu sekedarnya. Tapi untuk mendidik dia enggak mau. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ketemu yang bukan keluarga, bukan siapa-siapa itu mau mendidik. Makanya Salomo iki wis nasihati, ada teman yang mendatangkan kecelakaan tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi urung mesti. Makanya berkat dari awal itu wis diwanti-wanti, asal muasal manusia iki wis goleken sing ngene. Ini tinggallah di kemah ini di kemah ini. Ini komunikasi. Ini mau komunikasi yang dari Kanaan boleh enggak? Nah, ini boleh atau enggak? Ini ada syaratnya. Nah, terus syaratnya apa? Kita baca dulu. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Syaratnya iki ora bebal. Bapak Ibu ngerti bebal? Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Anggaplah misalkan dari Sam. Nah, kowe bergaul dengan orang punya hikmat, ya kowe akan punya hikmat. Ini juga kalau orang berhikmat bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, lah hikmatmu iki akan sempurna. Akan sempurna gambarannya kaya Raja Daud. Hikmate yo duwe, takut akan Tuhane yo duwe. Nah, ini kan saling menguntungkan. Nah, terus kalau ini sama ini atau ini sama ini boleh ndak? Lah ini Salomo ngomong
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman orang bebal menjadi marang. Lihat dulu bebal apa enggak. Terus bebal itu artinya apa? Baca Amsal 26 ayat 11. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Nah, kalau orang itu macam-macam jenisnya. Ada orang itu yang kalau dinasehati itu langsung bertobat. Tapi ada orang yang kalau dinasehati itu enggak percaya. Ibaratnya orang itu tidak harus tahu bahwa kalau jatuh ke lubang itu sakit. Dia cukup dengar dari orang yang pengalaman pernah jatuh ke lubang, kalau jatuh ke lubang itu sakit, dia percaya. Tapi ada model orang yang nek aku urung tiba dhewe ya aku ora percaya nek sakit. Nah, itu namanya bebal. Jadi nek aku urung ngalami ya aku urung percaya. Nah, kalau dia sudah jatuh, kukan wis tak kandhani ra ngandel. Lah itu dia balik tobat ya iku urung bebal sik gelem. Tapi kalau dia besok jatuh ke lubang, sesuk dibaleni meneh jatuh ke lubang, lah iku jenenge bebal. Nah, kalau bapak ibu bergaul dengan model orang yang gitu, padha wae iki wong model kanaan gaul ya karo kanaan, ya game over. Wes jadi bebal kabeh. Makanya ini boleh bergaul dengan ini boleh enggak? Boleh tapi ojo bebal. Artinya firmane ngomong bahwa kiranya Kanaan menjadi hamba bagi Sem. Kowe kudu manut apa sing diomong Sem. Karena pemikirannya iki nol, hikmate nol. Jadi takut akan Tuhan nol, hikmat yo nol. Enaknya kowe gur manut dhisik. Lah ini saya hanya menyampaikan apa sing diomongke Salomo. Salomo wis genah orang hikmatnya paling pinter. Ini Salomo lebih kasar lagi ngomongnya. Baca Amsal 17 ayat 12. Amsal 17 ayat 12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohan. Iya. Lebih baik berjumpa dengan babon galak daripada dengan orang bebal dengan segala kebodohannya. Jadi sial. Jadi sial double. Lah iya. Lah orang kan ini anggaplah ini orang. Terus orang ini anggaplah ini keran. Ini juga keran. Keran kanan, keran kiri. Misalkan keran kanan positif, keran kiri negatif. Lah kita kan yang meleh, aku arep gaul karo sing ndiyo. Lah nek kowe buka keran nggo positif, ya kancamu nggo positif kabeh. Lah nek sing dibuka keran negatif, ya kancamu negatif kabeh. Maka yo dadine iki karaktere model apa? Ya bebal. Jadi yang menentukan Bapak Ibu bebal apa enggak, yaitu kehendak bebas orang itu sendiri. Kalau aku mau berubah lah, yo keran sing negatif ditutup, ganti sing positif. Orangnya lah aku iki negatif kabeh, yo belajar dengar. Makanya jadi hamba. Makanya Yesus berkata ketika murid-muridnya tanya, siapakah yang terbesar di antara kami? Yesus jawabnya, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Karena apa? Pelayan kan lebih banyak mendengar daripada ngomong. Lah apalagi kalau orang bebal hikmatin nol, takut akan Tuhanin nol. Ya wis wae manut rungokke, renungke. Nah, yang pantang, yang enggak boleh, yang lebih parah. Jangan sampai ini bergaul dengan ini, tapi yang dominan ini. Iki sing jenenge keturunan ular bludak. Anti Kristus. Makanya
di kitab Wahyu itu dikatakan kan antikristus pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Artinya yo nyembah Tuhan tapi yo nyembah iblis. Karena sudah mix dari ketiganya. Jadi sekarang Bapak Ibu tinggal kehendak bebas sendiri, aku arep dadi wong model apa, ya wes iki karo iki solusine. Yang ini boleh tapi yang enggak bebal. Ayat 16, Amsal 17 ayat 16. Amsal 17 ayat 16. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedangkan ia tidak berakal budi? Ora kanggo. Orang bebal enggak eneng hikmate dikai uang untuk membeli hikmat. Apakah gunanya Salomo ngomong? Karena apa? Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia enggak berakal budi? Akal budine ora beres. Maka Bapak Ibu kalau mau membuat orang itu berubah, itu sing dirubah iku akal budine dhisik, pola pikire. Pola pikire kudu iso nggerake keran iki. Aku harus berubah lah. Tapi berubah itu enggak ngomong doang. Ketika orang itu mau berubah, ya stop keran negatif, stop. Aku ganti keran positif tak buka, aku harus berubah. Nah itu namanya orang berubah. Baca lagi ayat Amsal 28 ayat 19 dan 20. Siapa mengerjakan tanahnya yang kenyang dengan makanan, tetapi siapa yang mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Iya. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Maksudnya apa iki? Nah, maksudnya ketika Allah itu memberikan kita harta rohani itu adalah penyertaan Tuhan, rohnya Allah. Penyertaan itu akan membuat seperti apa yang dikatakan Paulus, dia ditindas ya tetap kuat. Jadi orang kalau dapat penyertaan Tuhan, dapat energinya Allah, itu dia menghadapi kesulitan, itu yo menemukan jalan keluar seperti Yusuf. Artinya kesulitan tidak membuat dia jatuh, tapi membuat dia punya hikmat mengatasi kesulitan. Nah, maka kalau orang itu sudah punya energi itu, terus orang itu akan dapat hikmat, maka siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Maka fokuslah kepada tanahnya sendiri. Tanah di sini maksudnya adalah seperti yang dikatakan Yesus. Kita buka Matius 25. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Iya, garis bawahi kata masing-masing menurut kesanggupan. Ini juga berkat awal ini masing-masing menurut kesanggupan Tuhan berikan. Sam senengnya muji Tuhan, makanya dia lebih banyak dapat berkat iki takut akan Tuhan. Iki senengnya kerja keras, maka berkatnya ini kiranya Allah meluaskan tempat kediaman Yahweh. Iki hoki ini lebih besar. Jadi kalau usaha yang lebih gampang sukses yang ini, itu makanya kalau sekarang, misalkan kalau diambil sampel rata-rata, misalkan orang Indonesia dibandingkan dengan orang Eropa, tanding 10 orang Indonesia sama 10 orang Eropa di sekolah bareng. Maka sing luwih maju sing iki. Karena orang Eropa dari sini. Wong Indonesia gennya dari mana? Lebih banyak dari sini. Makanya seneng ibadah, ngerti orang ngerti pokoknya ya semanut ibadah. Bu bener bu ora bener. Karena apa? Ndek tok enggak diimbangi ini. Nah, ini sampai sekarang tetap walaupun orangnya itu sudah mix tapi karakternya padha wae. Nah, yang ini lha iki ora duwe kesanggupan arep dikeki apa? Kerjanane mung gosip nang jaba. Lah arep diberkati apa ora iso diberkati akhirnya. Garis ke yang ngikuti jejak orang tuanya. Nek sing enggak ngikuti jejak orang tuanya masih dapat lah. Nah, artinya yang dikatakan Raja Salomo tadi, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan
kemiskinan. Artinya kalau Bapak Ibu mau hidupnya berubah, yo cari tahu warisanmu, apa talenta yang diberikan Tuhan kepadamu itu apa? Kowe iki ahli apa? Jadi mencari jati diri sendiri, jati diriku itu aku dadi apa sih? Aku tukang tembaga kok. Lah kalau tukang tembaga jangan jadi pedagang. Karena apa? Angel enggak duwe hoki. Misalkan aku kerjanya jadi tentara, tapi nek dadi tentara minggu ra iso menggereja. Lah aku mending metu saka tentara, aku main minggu iso menggereja, aku kerja liyane. Lah itu dia kerja lainnya itu enggak dapat berkat. Karena Tuhan itu bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kasih karunia itu Tuhan sing ngerti wong iki sanggupe apa tak kei iki. Lek kowe dadi prajurit ya dadi prajurit wae. Nah, jadi jangan terus wis aku metu men aku iso pelayan penggereja, akhirnya kaya Marta malahan. Menyusahkan diri dengan banyak perkara, dipikirnya yo nek minggu dosa prajurit minggu ora menggereja dosa. Dosa enggak kira-kira? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Ada enggak pekerjaan yang halal 100% di dunia ini? Enggak enak. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu kalau disebut halal 100% itu enggak. Tapi bukan berarti haram. Karena yang enggak halal 100% itu bisa dibersihkan, bisa dihalalkan. Jadi intinya Bapak Ibu jangan terkecoh dengan jebakan iblis. Karena berkat setiap orang itu, talenta, keahlian yang diberikan Tuhan itu masing-masing tiap orang beda. Tinggal mau dikerjakan apa enggak. Kalau enggak dikerjakan ya enggak oleh hasil. Baca ayat yang ke-20, nanti saya kasih tahu gimana cara membersihkan harta tadi. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini sebenarnya nasihat untuk orang model ini. Orang kalau enggak punya hikmat, minimal dia punya takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu takut kalau berbuat dosa. Kalau kita cari orang yang dapat dipercaya, aku harus golek wong sing iso dipercaya lah, wong jujur, sing 100% jujur, ya ora eneng. Karena enggak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau mau cari orang jujur, dilihat dari apa? Dilihat dari orang itu punya takut akan Tuhan apa enggak, punya belas kasihan apa enggak. Nah, itu kan gandeng dengan ayat atasnya yang tadi mengatakan siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Ini model orang ini. Orang dari Yafet ini kan suku yang pada waktu itu pergi jauh ke daerah pesisir. Ini yang enggak dapat warisan banyak tapi mengusahakan hikmatnya untuk mengusahakan tanah ini lebih dibanding ini dan ini. Maka yang menjadi paling unggul sekarang yang ini. Cuman ini kurang, takut akan Tuhannya kurang. Makanya dari sini banyak yang enggak percaya sama Tuhan. Karena apa? Lah ngopo aku percaya kepada Tuhan lho. Iki sing digolek kan berkat. Sing iki apa golek berkat ora lho, aku kesusahan aku iso ngatasi dhewe kok. Maka seolah-olah ya hidupnya ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, karena ini belum ketemu orang yang mix ini dan ini. Ya, sekarang saya kasih tahu cara membersihkan harta. Jadi harta jasmani itu bisa jadi harta rohani. Sama saja di apa bahasanya? Konversi. Ya, sekarang kalau kita logika manusia, kita melihat pekerjaan. Kudune wong sing pekerjaannya mendekati halal. Itu orang yang kerjanya di mesbah. Karena apa? Melayani Tuhan.
Tapi kita lihat apa kata Yesus. Buka Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Iya. Kamu orang Farisi, membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan. Ini yang belum tahu orang Farisi. Wong Farisi itu wong sing rajin sembayang. Rajin sembayang, puasa Senin Kemis, ngai perpuluhan, tapi dia itu ibadahnya itu ben dideleng wong. Yang suka pakai pakaian, ya pokoknya baju sing rohani lah, biar dilihat orang. Nah iki ditegur nang Yesus, lah kowe wong Farisi, ibadahmu ben dideleng wong tok. Ayat 40 baca. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Iya, ini ayat 41, ini caranya. Baca ayat 41. Akan tetapi berikanlah isinya sebagian sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak bahwa ada orang yang mengatakan pekerjaanku yang paling halal itu yo sing pekerjaan sing melayani di mesbah. Lah iki wae Yesus ngomong bersih apa enggak? Dikatakan bahwa hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, maka sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Jadi enggak ada pekerjaan yang bersih sekalipun pekerjaan di mesbah. Sekalipun orang yang hidup dari melayani Tuhan. Yesus ngomong, adakah orang sing mengembalakan domba tapi enggak minum susu dari domba itu? Ini sama misalkan Bapak Ibu mau hitung-hitungannya lah. Hitung-hitungannya saya beri contoh. Misalkan pedagang. Pedagang beli barang modalnya 20.000. Terus dijual dengan harga 100.000. Terus yang mau beli itu nawar. Ditawar 80.000. Terus pedagangnya ngomong, urung ngule Pak. Modalnya tok wis 50.000. Padahal modalnya piro? 20 kan? Terus sekarang kalau kita hitung-hitungannya hukum Taurat dhisik yo. Ngapusi dosa apa ora? Berarti pedagang haram apa halal? Haram. Tapi ngopo ora dilarang? Tak mau sama mau. Nah iya. Karena enggak eneng hukum sing jerat. Tapi tetap wae sebenarnya ada yang nuntut. Sekarang kalau Bapak Ibu enggak percaya, jadilah pedagang yang seperti itu tapi Bapak Ibu pelit. Ojo sedekah. Maka uangnya itu akan gampang hilang. Lah itu makanya dukun kan ngomong, ngopo nek uang ATM ora iso dijumuk toyol. Yo kan? Jadi sing iso dijumuk toyol itu uangnya siapa? Uang pribadi sing pelit. Yaitu saya punya saudara itu punya warung, duitnya sering hilang terus ngomong, "Iki duitku kok bola-bali hilang wae yo." Lah itu sebenarnya dia membuka aibnya sendiri kan apa? Lah itu berarti kowe pelit. Yo kan? Kok ngaku nek duitku sering hilang ya lah kowe iku berarti pelit nek ngomong duitnya sering hilang. Karena apa? Lah nek duitnya wong tukang sedekah ora iso dijumuk. Karena yang disedekahkan itu akan membersihkan seluruhnya. Ya, nanti setelah ini orang-orang yang di sini kalau kehilangan uang pasti diem. Karena apa? Daripada nek ngaku keton pelite. Contohnya lebih jelas lagi, kita buka sekarang Lukas 19 ayat 8.
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Iya. Ini pada zaman Yesus itu dikatakan orang yang dikatakan paling berdosa, paling jahat, pekerjaan yang paling kotor itu tadi pemungut cukai. Iku wis di penagih pajak. Jadi iku wis dicap orang iku wong paling berdosa. Nah, tapi yang dicap orang tapi belum tentu sama dengan yang dicap oleh Tuhan. Yesus berkata apa? Ayat 9. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Terjadi keselamatan karena Zakheus punya apa? Belas kasihan. Jadi pekerjaan itu enggak ada yang 100% halal, tapi pekerjaan itu bisa dihalalkan. Jadi Bapak Ibu jangan ketipu golek pekerjaan, aku golek pekerjaan yang bersih-bersih, orang yang pekerjaan bersih. Jadi enggak usah mele-mele pekerjaan. Jadi tekuni saja, yondi sing tanahku, arahkanlah dirimu dengan apa yang ada di depanmu, yaitu kerjakan, yaitu tanahmu, tinggal ditekuni saja. Maka akan memberikan hasil. Untuk membersihkan gampang, berbuat belas kasihan. Makanya Yesus enggak pernah ngomong, kowe kok aja kerja jadi pemungut cukai ganti. Ora. Zakheus tetap jadi pemungut cukai. Berarti kan pekerjaan pemungut cukai itu memang karunia. Kita lihat lagi. Sekarang apa kata Yohanes Pembaptis? Lukas 3 ayat 12. Datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka berkata kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ya, ayat 13. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Iya, jadi semua pekerjaan itu kan punya aturan. Ibaratnya negara itu yang ngatur kan. Ya asal negara dilegalkan, ya itu pekerjaan. Tinggal kita yang mikir perbuatan belas kasihan kita itu yo sesuai. Terus kita lihat lagi sekarang kata Yesus. Intinya Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Iya. Ini diucapkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang sok pinter. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang berdosa disuruh tobat, terus dia disuruh berbuat kebaikan dan berbuat belas kasihan. Karena cuman itu yang bisa menyelamatkan orang. Karena orang gak bisa dibentuk jadi sempurna, itu gak bisa. Bisanya orang itu dibentuk untuk berusaha sempurna dan berbuat belas kasihan. Karena perbuatan belas kasihan itulah yang nanti akan bisa menyempurnakan kita. Itu kenapa orang hidup butuh yang namanya imam besar. Karena membayar utang. Nah, Yohanes Pembaptis kan wis jelas ngomong. Jadi Yohanes Pembaptis pun tidak menyalahkan orang yang bekerja jadi pemungut cukai. Makanya kalau Bapak Ibu punya pekerjaan, terus pekerjaan itu dikerjakan mendatangkan hasil, ya wis kerjakan saja. Karena talenta itu kan menurut kesanggupan. Nanti kalau kesanggupannya lebih ya Tuhan bisa tambah. Tapi kalau belum lebih ya ngapain menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, terus ini satu ayat yang harus Bapak Ibu tanamkan ke dalam hati dan pikiran, ini ayat emas Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, ini inti dari orang hidup. Jadi kalau kita mau harta rohani, harta
jasmani kita jadi harta rohani. Jadi intinya itu tadi, kita tahu kuncinya bahwa sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu sudah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Ini firman ini Yesus ngomong sama siapa? Maria Magdalena yang apa? Yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Jadi kalau orang itu enggak hitung-hitungan sama Tuhan. Kan ini Maria ini dikatain sama orang-orang. Untuk apa pemborosan itu? Nah ini sama dengan nasihati kita. Kalau kita itu, aku kira-kira tinggal Bapak Ibu yang naker-naker sendirilah. Aku iki kira-kira dosaku akeh, yo aku perbuatan kasih harus akeh. Supaya dapat banyak pengampunan. Karena di sini dikatakan bahwa sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Jangan Bapak Ibu tanya, terus kasih opo ngasih-ngasih. Nah, ini kan model orang ini. Orang duwe hikmat, jadi orang ketemu ajarannya sing digoleki muter-muter tok. Kasih itu kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Jadi benar menurut kita dan beneran menurut Tuhan. Itu namanya kasih. Ya jadi sudah jelas bahwa kita itu diciptakan, Tuhan diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Itu untuk menjadi gambar Allah. Jadi Allah itu mau kita untuk diciptakan untuk pekerjaan baik, memberi hidup kepada orang lain. Kita diberi kuasa sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Aku sanggup ini, yo lakukan itu, tapi pergunakan semuanya untuk kebaikan. Jadi harta kita yang kita kumpulkan itu enggak sia-sia.